Dengan tertawa kecil, Sunan Gunung Jati pun berkata pada Sunan Kalijaga, "Wahai Kalijaga, sesungguhnya tiada yang lebih mulia kecuali berpegang pada keagungan syiar Islam. Pilihlah dengannya Ratu Kidul, atas nama Islam dan bukan karena nafsu," ujar Kanjeng Gunung Jati. Kepatuhan seorang murid dengan gurunya nampak dalam peristiwa ini, di mana Sunan Kalijaga menyetujui apa yang dikatakan sang guru itu. Namun Nyi Roro Kidul justru tak setuju karena dia tidak mau dinikahi oleh orang yang tidak mencintainya. Selain itu, sang ratu juga masih mempertanyakan kesetiaan Sunan Kalijaga padanya. Nyi Roro Kidul pun mencoba menguji kesetiaan Sunan Kalijaga dengan meminta Sunan Kalijaga untuk mencarikannya tasbih kecubung wulung yang terdapat di Laut Merah. Sunan Kalijaga menyanggupi persyaratan itu. Dengan bertafakur bermeditasi, dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sunan Kalijaga didatangi 3 sosok bangsa lelembut bernama Sang Hyang Sontong, Sang Ratu Sanggabisa dan Si Walikat. Sesampainya di pinggir Laut Merah, keempat orang yang barusan datang tadi langsung disambut pendamping Ratu Bilqis dari bangsa siluman. Atas izin Ratu Agung Bilqis, Sunan Kalijaga pun diberikanlah 1 buah Nur Sulaiman berwujud peti ukir dari alam hasrat, yang di dalamnya terdapat tasbih berbahan batu kecubung hijau atau tasbih kecubung wulung. Setelah mendapatkan tasbih itu, Sunan Kalijaga pulang menemui Sunan Gunung Jati dan juga Nyi Roro Kidul. Pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi harus segera dimulai secepatnya. Setelah mendapatkan pusaka tombak Karara Reksa dengan diiringi 40 orang, rombongan Panji dengan Kalijaga lantas berangkat menuju Laut Selatan. Ternyata perjalanan mereka sudah lebih dulu diketahui oleh Kanjeng Nyai Ratu Kidul yang dengan riangnya mempersiapkan segala hiasan dan pernak-pernik untuk menyambut kedatangan kekasihnya. Sunan Kalijaga akhirnya menikah dengan Ratu Kidul. Sunan Kalijaga pun dapat dipinjami pusaka tombak Karera Reksa sesaat setelah menikah. Pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi tak bisa dihindari lagi. Pusaka Karera Reksa langsung diserahkan kepada gurunya Sunan Gunung Jati. Lalu, pusaka itu oleh sang guru ditambahkan 1 tombak di atasnya. Ditancapkannya 1 tombak sehingga pusaka Reksa yang tadinya mempunyai 7 cabang dan 1 jalur runcing di samping, menjadi 9 cabang. Oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati, pembakaran Karera Reksa diberi nama baru dengan sebutan Pusaka Agung, Buana Tombak Nirwana Cakra Langit. Selama 7 malam berturut-turut pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi terjadi. Setelah mengalahkan Prabu Siliwangi, senjata tombak Cakra Langit dikembalikan ke Keraton Pantai Selatan dan hingga kini tombak tersebut masih ada. Itulah kisah pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi yang semoga bisa menambah wawasan bagi kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.